Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif dengan NRP 3220600014. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian skematik dari rangkaian relay yang di proyek pertama. Untuk skematiknya ini terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama itu ada LED, lampu LED, ada 2 lampu LED, terus ada resistor 1 k ohm, itu ada 3 resistor, lalu ada 1 transistor jenis PNP, lalu ada relay 5 volt, dioda, lalu ada juga pin output dan pin input. Nah, untuk cara kerja rangkaian ini atau rangkaian relay ini, di saat relay diberikan input 5 volt, maka indikator power akan menyala. Indikator power ini adalah LED 3 yang ada di sini. Untuk mengetahui relay itu dalam kondisi aktif atau berfungsi, kita harus men-triggernya hingga lampu LED 4 atau indikator dari relay ini menyala. Untuk men-triggernya, caranya adalah dengan menyambungkan pin input ke ground. Dan transistor akan otomatis aktif, begitu pula dengan relaynya sendiri juga akan aktif. Nah, hal ini dikarenakan transistor PNP basisnya harus diberikan tegangan yang negatif lebih tinggi daripada kaki emitornya. Nah, pada saat relay ini juga terdapat lilitan, di mana ketika dialiri arus, maka lilitan tersebut akan menjadi medan magnet yang akan men-trigger saklar. Nah, waktu relay itu kita trigger, akan menimbulkan bunyi seperti alarm pada buzzernya. Nah, pada output relay sendiri itu pinnya terdiri atas COM, NO, dan NC. NO itu adalah normally open, NC adalah normally close, sama COM itu adalah common. Nah, ketika relay itu belum aktif, maka common itu akan terhubung dengan normally close atau NC. Tapi ketika pada saat relay itu aktif atau dialiri arus, maka common akan terhubung ke normally open. Nah, fungsi alat ini sebenarnya adalah sebagai driver untuk mengaktifkan relay yang dipicu oleh controller dari luar. Hal ini dibuktikan dengan pengukuran tegangan pada titik pengukuran pada tipe trigger low dan trigger high. Pada saat driver aktif, tegangan output pada kolektor berfungsi sebagai catu daya dan relay. Nah, untuk penjelasan dari skematiknya cukup sekian. Selanjutnya akan penjelasan mengenai uji komponen. Untuk kinerja alat, ketika rangkaian relay dihubungkan dengan power supply, maka LED power akan otomatis menyala. Kemudian terdapat kabel input yang berwarna putih, lalu dihubungkan ke jepit buaya berwarna hitam, maka LED relay akan menyala dan otomatis berbunyi seperti video di atas. Untuk pengukuran TP1, ketika dalam keadaan low, kabel input yang berwarna putih kemudian disatukan dengan kabel jepit buaya yang berwarna hitam seperti pada video. Dapat dilihat LED aktif atau menyala. Dalam hal ini LED relay. Kemudian ketika keadaan high, kabel input yang berwarna putih disatukan dengan kabel jepit buaya yang berwarna merah. Seperti pada video, dapat dilihat LED relay tidak menyala. Selanjutnya, untuk pengukuran TP2, nah ketika dalam keadaan low dan high-nya sama, di mana kabel input dalam keadaan tidak dihubungkan ke jepit buaya hitam ataupun jepit buaya merah, kemudian pengukuran avometer dihubungkan ke ground yang kabel berwarna hitam dan di kabel input yang berwarna putih seperti pada video. Kemudian untuk pengukuran TP3, pengukuran terletak antara relay dan transistor. Saat keadaan low, kabel input berwarna putih
disatukan dengan jepit buaya berwarna hitam. Nilai pengukuran seperti pada video. Pada saat keadaan high, kabel input berwarna putih disatukan dengan jepit buaya berwarna merah. Nilai pengukuran seperti pada video. Dapat disimpulkan bahwa nilai saat keadaan low lebih tinggi daripada saat keadaan high. Selanjutnya, output relay. Saat pada kondisi low, kabel input berwarna putih disatukan dengan kabel jepit buaya berwarna hitam. Kemudian akan menghasilkan COM dan NO. Pengukuran seperti pada video. Saat dalam keadaan high, di mana kabel input kemudian dilepas lalu diukur pada relay menghasilkan COM dan NC, yang mengindikasikan relay off seperti pada video.